ya teman-teman, karena ternyata sedikit agak sulit juga ya Pak ya. Dan untuk bapak kita juga dipersilakan supaya kelihatan teman-teman kelihatan juga agak. Berkelihatan jelas kan ya teman-teman semua, terpampang nyata, gagah, ganteng. Oke teman-teman semua, sebelumnya aku mau tanya dulu sama teman-teman, udah makan siang belum? Waduh, udah tidur siang belum? Wah, ternyata belum semuanya ya, gak apa-apa. Walaupun belum makan siang, belum tidur siang, tapi semangat harus tetap siap. Oke, gak apa-apa, harus siap. Kata Polines? Jaya. Oke, mantap semua. Baik teman-teman semua, sebelum kita akan melanjutkan ke materi untuk sesi inti kuliah dosen tamu pada siang hari ini, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Jangan operator minta tolong untuk ditampilkan. Oke, dan akan saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Nama lengkap beliau yaitu Haris Yudo Pratomo, yang lahir di tanggal 24 September 1987 dan dibesarkan di Pati, dan statusnya sudah menikah. Jadi teman-teman yang merasa belum ada pasangan, jangan sama yang ini ya, udah menikah. Oke, dan juga sudah memiliki 3 orang anak, dan sekarang bertempat tinggal di Fatmawati Asri, Kloster G10, Sendang Mulyo Tembalang, Kota Semarang. Yang hobi bersepeda, membaca, menyelam, berenang, dan berlari. Dan untuk nomor handphone beliau di 0878 67 34 4554 dan email di harisyudo@yahoo.com. Dan juga beliau menempuh pendidikan di SD, SMP, serta di Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo 2002 sampai dengan 2007. Lalu setelah itu di SMA 01 Pati tahun 2007 sampai dengan 2008. Lalu melanjutkan di Strata 1 Universitas Diponegoro, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun 2008 sampai dengan 2013. Lalu melanjutkan kembali Strata 2 Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen Januari 2020 sampai dengan sekarang. Lalu pengalaman beliau yang sangat banyak, kayaknya kurang kelihatan, tapi ini saking banyaknya sehingga tulisannya gak kelihatan karena banyak banget pencapaian-pencapaian yang sudah beliau lalui. Saya akan bacakan untuk teratas, yaitu Area Financing Risk Manager PT Bank Syariah Indonesia Persero 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang. Lalu di Area Financing Risk Manager PT Bank Syariah Mandiri 15 Januari 2020 sampai dengan Januari 2021. Serta beliau juga sudah melalui pelatihan-pelatihan yang diantaranya sebagai berikut: Taujih Pegangan Berakhlak Spesial PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, Technical Skill pada 22 November 2021. Dan juga Taujih Pegangan Berakhlak Loyal, bangga menjadi bagian dan memiliki BSI Technical Skill 19 November 2021. Lalu untuk organisasi yang beliau jalankan dan sudah beliau lalui, di antaranya itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Tengah sebagai Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Umat,
dari 2019 sampai dengan 2024. Wah, tepuk tangan yang meriah dong untuk pembicara kita pada siang ini, sangat luar biasa. Dan akan saya perkenalkan untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Ayun sebagai Kepala Cabang BSI Pandanan. Tepuk tangan yang meriah semua teman-teman. Baik, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk menantikan ilmu, menantikan materi yang akan diberikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Haris dan kepada Bapak Ayu untuk memulai acara ini pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Izin berdiri Bapak Ibu. Kalau berdiri saya ketinggian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bu Jati ini selaku Ketua Prodi, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian seluruh rekan-rekan mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi yang keren-keren ya. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa bertemu nih. Ini mengingatkan saya kembali ketika zaman dulu mahasiswa. Udah lama nggak berdiri di antara teman-teman mahasiswa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini. Gitu. Sebuah kebanggaan kami bisa dipertemukan oleh Allah dengan teman-teman semuanya di sini ya, dengan Bu Jati, ada Bu Nina. Ini kita satu kampung halaman karena kita sama-sama di Pati. Dulu dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa selalu kita nabi kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan kepadanya. Baik, langsung saja. Jadi ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami, terutama saya bisa hadir di antara teman-teman. Nah, biar tambah semangat ya, karena kan ini kita berbicara bukan di depan institusi atau lain-lain ya, kita kan dengan teman-teman mahasiswa. Jadi kita sebenarnya lebih mudah lagi nih, karena kita bertemu dengan adik-adik ya. Jadi kita merasa kita juga kembali mudah lagi nih. Udah lama ya, biasanya dengan instansi mana gitu ya Pak ini. Baik, coba ya tes ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, coba ya. Lebih kompak lagi 3 kali berarti oke. Semangat pagi. Pagi. Ada luar biasanya. Terus ya, apa kabar? Jawabnya sehat. Walaupun belum makan, tapi itu tetap sehat ya. Apa kabar? Sehat. Tadi yang terakhir ya, Polines juga ada ya. Nah, kalau ini harus lebih keras dong. Polines. Waduh, Masya Allah, ini getarannya membuat kami berbeda ya. Luar biasa semangatnya teman-teman. Jadi izin Bu Jati, Bu Nina, Bapak Ibu dosen semuanya, semua adik-adik mahasiswa ya. Untuk yang pertama, saya perkenalkan diri saya di area Financing Risk Manager. Itu jadi kalau di area atau di kantor pusat itu ada risk management direktorat. Nah, di bawahnya, jadi risk management direktorat itu apa sih? Nah, itu untuk mengelola manajemen risiko yang ada di bank. Semua bank ada risk management direktorat. Di BSI juga sama, di negosiasi kami juga sama. Nah, turunannya ada di wilayah dan ada di area. Lalu apa saja yang ada di dalamnya nanti akan kita ulas, ada ya. Nah, jadi tingkat di area itu untuk mengelola manajemen risiko yang ada di area setara kota. Ada berapa cabang sih? Cabang ada 29, termasuk salah satunya di sini ada Pak Ibu dari cabang Pandanan. Kita coba atau sering interaksi teman-teman dari cabang Pandanan. Oke, berikutnya untuk manajemen risiko sendiri, manajemen risiko kami disampaikan dari teman-teman termasuk juga kita. Jadi kita akan berbicara terkait apa yang teman-teman
benar-benar butuhkan. Jadi kita tidak akan berat-berat seperti paparan kami ke beberapa institusi ya, atau kampus yang memang notabene dia pasca sarjana. Ini cukup ringan, tapi teman-teman akan tahu. Tadi pesan dari Bu Jati, teman-teman di sini akan tahu bagaimana tools yang kami gunakan dalam mengelola portofolio, dalam mengelola manajemen resiko, terutama di perbankan ya, secara spesifik di financingnya gitu. Karena memang kalau di saya sendiri itu, kalau di area ada partner kami itu area manager, itu kita memutus di limit sampai 5M gitu. Jadi kami memutus apakah ini layak untuk dibiayai atau tidak. Nah teman-teman nanti di sini memang ada jurusan analis ya. Kalau ini secara khusus teman-teman paling tidak tahu ketika nanti ingin menjadi seorang banker, teman-teman akan menemukan seperti ini. Apakah konteksnya teman-teman sebagai bisnisnya atau sebagai risknya, seperti itu. Oke. Berikutnya secara detail nanti akan dibahas oleh Pak Ayu, gitu ya. Karena mungkin saya izin dulu ya, Bapak Ibu dosen lagi sama teman-teman. Saya ada on cam untuk komite pembiayaan. Jadi nanti boleh next, kita ada waktu lagi. Nanti saya akan berbagi. Gitu. Nanti kita akan berbagi beberapa contoh-contoh yang teman-teman mungkin akan tahu kayak gini nih ternyata prosesnya di perbankan dalam penyaluran. Bank itu kan intermediate, ya kan? Ada resiko di mana? Resiko dari nasabah. Dan teman-teman yang punya duit banyak nih nabung ke bank, kan gitu ya. Di situ ada resiko, tapi ada mitigasinya, ada yang menolak dari teman-teman di operasional dari cabang. Nah, bank dapat dana, dapat uang untuk apa? Untuk disalurkan ke nasabah pembiayaan. Dalam penyalurannya harus bagaimana? Nah, itu tugas kami lebih spesifik untuk mengusulkan atau memutus layak dibiayai atau tidak. Seperti itu. Kalau misalkan layak, bagaimana kondisinya? Kalau tidak, masih bisa dimitigasi dari risikonya. Kalau nggak bisa lagi, ya kita tidak bisa terima untuk proses pembiayaan itu kita tolak, kita reject pembiayaan. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ya, karena banyak tools yang teman-teman mungkin akan menarik untuk kita kaji bersama di sini. Gitu. Gini, teman-teman ini kan ada yang di angkatan 3 gitu ya. Yang angkatan 3 ada berapa? Coba angkat tangan dulu. Yang angkatan 3 ada? Gak usah malu-malu. Banyak juga ternyata. Gitu. Yang angkatan 1, angkat tangan. Keren, banyak lagi nih. Kasih aplaus dulu buat teman-teman yang hadir di sini dong. Ya. Menyambung ke sini, gitu. Mungkin perjalanan hidup saya bisa dibilang cukup cepat sampai ke posisi saat ini. Gitu. Sebetulnya Pak Ayu ini adalah senior saya, Bu Jati. Budina dan Baru. Senior ketika dulu MT ODP ya, saya masuk lewat ODP yang langsung di-raise dari awal sampai saat ini. Jadi mungkin untuk di-raise nggak begitu lama sih, baru 9 tahun gitu ya. Baru 9 tahun. Jadi kalau dikatakan Bu Jati tadi ya belum deh. Belum, masih banyak untuk belajar juga dari Bapak Ibu yang notabene akademisi ya. Kalau kami di praktisi masih kurang kalau umur 9 tahun gitu. Nah, teman memotivasi ya. Dulu semester 1 ini buat teman-teman biar tambah semangat kuliahnya gitu ya. Atau kalau semester 1 masih enak. Jadi gini, izin ya Bu ya sebelum ke paparan, saya juga ada waktu masih cukup sebelum ke komite. Jadi teman-teman, ketika semester 1 atau gini, mahasiswa, teman-teman punya tujuan, maka jalanan sesulit apapun, seterjal apapun, teman-teman pasti bisa lalui. Tapi kalau teman-teman tidak punya tujuan yang tepat, tujuan yang teman-teman inginkan, semulus jalanan apapun itu, teman-teman akan sulit untuk menghadapi. Nah, kenapa? Kalau teman-teman sudah punya tujuan, maka nanti akan enak. Lulus itu bingungnya bukan bingung cari kerjaan, tapi bingung nentuin mau milih kerjaan yang mana. Gitu. Itu yang dulu saya alami. Saya bingung saya mau milih yang mana nih dari beberapa perusahaan yang ada di depan saya. Gitu. Teman-teman kan kayak gitu kan, bingung milih kerjaan,
daripada bingung cari kerja, kan harusnya gitu kan ya. Tapi kalau untuk D3 insya Allah lebih ini ya, lebih mudah ya daripada untuk strata 1 ya, satu ya. Amin ya, amin dong. Caranya bagaimana? Caranya oke, angkatan 1 ya, angkatan 1, angkatan 2, teman-teman masih punya banyak waktu untuk apa? Menggali, kan saya organisasi banyak, mungkin di sini nggak disebutkan semuanya, ya kan ya. Dan bisa dibilang dulu kuliah pun saya langsung belajar dari dosen-dosen langsung, jadi mungkin saya jarang masuk, tapi jangan ditiru ya. Ilmunya langsung, nilainya juga bagus, gitu. Kebetulan bagus, gitu. Karena langsung belajar dari beliau. Kalau ini teman-teman tetap harus ngikutin ya, ngikutin masuk gitu kan. Nah, organisasi diikutin sebanyak apapun kita percaya. Kemudian ini kan bagian dari resiko kita. Kita berbicara what is the risk, kan gitu ya. Ketika kita beranjak mengatakan apa resiko untuk kehidupan kita, itu berarti sudah mulai ketika teman-teman di angkatan 1 masuk di dunia perkuliahan. Karena kehidupan saya banyak sekali berubah ketika di zaman kuliah. Saya bisa keliling Indonesia dari zaman kuliah. Saya dulu ada sebuah tujuan yang memang sangat tidak masuk akal untuk dilakukan. Dulu semester 1 kita dibilangin sama dosen, semester 1 ini kamu bisa jadi presbem, ngajukan jadi presbem. Wah ini resiko, ya ini resiko juga gitu ya. Ya kita maju teman-teman gitu. Jadi pengalaman dulu ya. Akhirnya nggak jadi, karena nggak ada ketemuan ini buat ketemuan seperti itu. Terus dibilang lagi, udah kalau kamu menjadi presbem, kira-kira kalau kamu nggak buat sebuah presisi bagus, bakal dikenal nggak sih? Belum tentu. Oke, buatlah organisasi kemahasiswaan. Kita buat organisasi kemahasiswaan di bidang selam. Nah, akhirnya dari situ kita jadi pendiri seperti tadi disampaikan teman-teman Mbak Megi. Kemudian lanjut ke sebelum lulus harus buat sebuah prestasi lagi, apa? Rekor muri. Nah, dulu rekor murinya ini ada risiko juga. Rekor murinya berenang dari Karimun Jawa ke Jepara dalam rangka ulang tahun Jepara. Itu jalan latihan terus berenang terus. Kalau teman-teman memang hobi berenang, hobi macam-macam, teman-teman akan mengalami itu. Kita latihan 1 hari full day sampai malam. Latihan 2 jam tanpa henti. Tapi ternyata teman-teman saya pada lulus semua. Saya agak terlambat. Biasa kalau aktivis sedikit pintar itu kan 4 tahun lebih sedikit, tapi kurang dari nggak lebih dari 5 tahun kan gitu ya. Nah, jadilah rekor murinya apa? Rekor muri saya harus lulus, kalau nggak pasti harus buat rekor muri. Kalau nggak buat rekor muri saya nggak bisa lulus. Itu target kita. Gitu. Nah, akhirnya jadilah permainan tradisional bermain. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu. Nah, oke, kembali ke sini bagaimana? Kembali ke sini, teman-teman sudah menghadapi perjalanan hidup yang menentukan. Ini ya, untuk diri kita kan kita jalan itu berarti kan beriringan dengan resiko, gitu ya. Dan kita harus mengelola dan memiliki resiko itu mulai dari sekarang, teman-teman, gitu kan ya. Mulai di dunia perkuliahan, gitu. Lalu kaitannya dengan perbankan bagaimana? Kaitannya dengan perbankan. Nah, kita udah mulai ke materi intinya nih, gitu ya. Materi intinya, jadi ini ada pertanyaan, teman-teman yang bisa menyampaikan, mengutarakan dengan definisi atau persepsi pandangan teman-teman, silakan katakan. Ada hadiahnya loh dari saya dan Pak Ayu. Bebas jawab apa saja. Ada risk, apa sih itu risk? Bener loh, ada hadiahnya. Kalau hadiahnya pembicara dari perbankan apa ya? Oke, paling belakang banyak, boleh. Ya, telat deh gitu. Boleh yang banyak, silakan. Ada, silakan. Mana nih tadi yang tunjuk tangan? Nanti yang jawab mohon sebutkan nama, kelas dan nomor telepon ya. Oke? Di atas boleh, di atas. Oh, sini naik ke atas panggung. Iya, kan mau naik kan ya? Ya, perkenalkan nama saya Miss Eva Muslimah dari kelas KP2S. Mana nih teman-teman KP2C? Mana suaranya?
apabila dari suatu perusahaan atau dari kita sendiri jika tidak diterapi itu akan berdampak buruk atau berdampak negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Contoh, kalau dalam perbankan ya, jadi tuh saya izin lepas masker. Jadi tuh biasanya dari pihak bank menyalurkan suatu kredit ke nasabah. Namun dari nasabah sendiri itu tidak bisa mengembalikan kredit tersebut, maka akan terjadi suatu risiko likuiditas bagi perusahaan tersendiri. Karena bagaimanapun juga dana yang disalurkan ke nasabah juga merupakan milik dari nasabah-nasabah yang mungkin asalnya dari menabung atau dari investasi terhadap perusahaan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi udah bukan tatanan di dasar ya, udah sampai resiko likuiditas ini, jadi luar biasa ini. Bu Jati kalau seperti itu berarti ya mungkin nggak perlu menjelaskan panjang lebar kali ini, teman-teman sudah paham. Oke, Mbak, nanti Mbak ini ya, Mbak siapa tadi? Ya, nanti double deh dari saya Aris ada sendiri sama dari coba. Iya, tuh makanya tadi disebutkannya nggak ada, ya di keterangannya nggak ada yang ke bawah. Jadi double loh dari perbankan juga ya. Oke, Bapak Ibu, boleh dilanjutkan. Mungkin saya sampai di sini. Boleh, silakan. Resiko itu apa sih? Nah, definisi yang pada umumnya ya. Jadi adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses. Jadi yang muncul dari sebuah proses yang sedang berlangsung saat ini di sini ataupun yang akan datang. Berarti kami bisa disebut atau teman-teman atau kami di perbankan, kami biasanya menjadi juru ramal juga. Dukun istilahnya, tapi bukan dukun yang kayak gitu ya. Dukun ya Pak Yoma, bukan. Kami meramalkan bagaimana risiko masa depan yang akan terjadi untuk cabang, untuk area atau untuk bank secara bank-wide-nya gitu. Karena bank secara besarannya itu akan muncul dari bawah. Ketika tidak terukur risikonya di bawah, pengelolaan manajemen risikonya tidak bisa diukur dengan baik dan mitigasi sampai dengan monitoringnya, maka bank secara umum besarannya akan mengalami kerugian. Contohnya apa? Ketika pandemi dan lain-lain, banyak sekali contohnya yang nanti mohon izin akan dibahas sama Pak Ayun ya, Bu Jati dan teman-teman semuanya. Mungkin saya izin dilanjutkan oleh Pak Ayun karena ada saya harus online Zoom, ada pembiayaan sebesar 50 kan. Nanti next kita kalau ada waktu kita akan bercerita tentang ini deh. Gitu. Izin Bu Jati dan teman-teman semuanya. Mungkin dari Pak Ayun, silakan Pak Ayun. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih untuk Bu Jati waktunya, teman-teman dari prodi akuntansi. Perkenalkan prodi perbankan. Oh, jurusannya yang akuntansi ya. D3 keuangan dan perbankan. Perkenalkan, nama saya Ayun Kurniawan. Kebetulan saat ini sebagai branch manager atau kepala cabang di Bank Syariah Indonesia cabang utama Pangandaran. Kebetulan turut mendampingi Mas Yudo. Mohon izin saya di bawah ya, rasanya nggak sopan saya di atas. Biar dekat sama teman-teman. Biar dekat sama teman-teman. Teman-teman tadi sudah disebutkan sama Mas Yudo ya terkait dengan resiko, gitu ya. Resiko itu konsep dasarnya
cuma ada dua. Yang pertama, nggak bisa dihilangkan. Dihilangkan mungkin nggak resiko itu? Bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Oke. Yang pertama nggak bisa dihilangkan. Yang kedua, bisanya cuma dimitigasi, gitu ya, dikurangi atau dimitigasi, gitu ya. Jadi yang pertama pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Yang kedua, bisanya dimitigasi atau dikurangi atau dibatasi biar resikonya itu tidak besar, gitu ya. Ini nanti saya tanyakan ya, nanti saya tanyakan, yang nanti jawab dapat Nobango ya, 25 nanti masih berapa? Nanti kasih Oppo berapa? Wah. Nanti pokoknya setiap akhir nanti kita ulang ya, dan yang bisa jawab nanti bisa Oppo, GoPay atau apa ya, biasanya teman-teman Shopee juga boleh kan? Jadi tadi ya nggak bisa dihilangkan, yang kedua hanya bisa dimitigasi ya, atau dikurangi. Next, Mbak. Video ya. Ada nggak videonya? Oke ya teman-teman, jadi kalau di tadi pengertian resiko ya, konsep dasarnya nggak bisa dihilangkan dan hanya bisa dimitigasi. Makanya manajemen resiko itu bicaranya tentang 4. Yang pertama, identifikasi resiko, kemudian mengukur resikonya, kemudian memantau resikonya, dan mengendalikan. Yang saya sebutkan adalah yang pertama, identifikasi. Artinya memang tidak bisa namanya resiko dihilangkan. Yang kedua, yang terakhir itu mengendalikan. Makanya di ujung manajemen resiko tugasnya adalah mengendalikan atau memitigasi resiko. Jadi sekali lagi, proses manajemen resiko itu mulai dari mengidentifikasi resikonya, mengukur resikonya berapa, dipantau resikonya, kemudian dikendalikan. Ya, jadi tadi kalau pengertian resikonya kan tadi udah ada ya, sesuatu yang ada kemungkinannya menimbulkan kerugian, gitu ya. Prosesnya manajemen resikonya tadi ada 4. Konsep dasarnya 2. Karena ada, yang kedua harus dikendalikan, gitu ya. Stepnya ada 4 tadi. Yang di bold tentang manajemen resiko, identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan. Oke, next. Oke ya, biar ingat tadi 4 step dalam manajemen resiko. 25.000 OVO GoPay. Silakan yang paling dekat ya. Iya tadi langsung dijawab. Identifikasi, oke. Oke. Namanya siapa? Elvira. Oke, dicatat, Mbak. Elvira. Lanjut ya. Senang saya kalau gini. Ya, banyak yang jawab. Oke, kondisinya kenapa kondisi di perbankan saat sekarang ini kan isunya ada beberapa ya. Yang pertama, manajemen resiko itu sekarang karena isu-isu tentang pemulihan ekonomi kita ya. Secara umum ya, di global Amerika Serikat sama juga pengangguran bertambah gitu ya. Di kita juga kurang lebih gitu ya. Inflasi di seluruh negara juga sekarang naik gitu ya, termasuk di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman biasa beli penyet, mungkin tahun kemarin sama tahun sekarang ada bedanya gitu ya. Beda ya? Naik ya? Ya naik, karena inflasinya naik. Kemudian adanya perang Rusia Ukraina ya sekarang, kemudian sampai dengan
kredit perbankannya sekarang naik, tapi memang likuiditasnya di perbankan juga udah terbatas gitu ya. Itu beberapa isu yang memang sekarang kondisinya ada di lingkungan kita ya, terutama masalah COVID-19 adanya itu. Jadi pemulihan ekonomi global juga sekarang lagi dalam kondisi yang memang kurang stabil. Next, Mbak. Nah, ini tantangan di perbankan. Ini adalah data perbankan di Indonesia ya. Jadi bukan datanya BSI. Ini adalah seluruh perbankan Indonesia ya. Di seluruh perbankan Indonesia, kalau teman-teman lihat, nggak kelihatan ya, tapi yang di sana ya. Yang di sana itu pertumbuhan pembiayaannya di tahun kemarin itu turun. Kemudian di tahun ini udah mulai meningkat. Kemudian rasio NPL atau non performing financing gitu ya. Kalau kita nyebutnya NPL, tapi kalau di perbankan konvensional nyebutnya NPL ya, non performing loan. Itu di tahun kemarin meningkat, di tahun ini udah mulai menurun. Kemudian net interest marginnya di tahun kemarin menurun, tahun ini udah mulai meningkat. Kemudian di dana pihak ketiga cukup terus tumbuh. Kemudian di BOPO ya, BO per PO itu biaya operasional, pendapatan operasional ya, itu tahun kemarin naik, tahun sekarang udah turun. Tahun kemarin naik kenapa? Ya karena kita harus banyak tes kesehatan, gitu ya, biaya-biaya kesehatan, kemudian vitamin kita harus disuplai dan sebagainya, itu biaya operasional perbankan juga meningkat. Kemudian secara peningkatan laba tahun kemarin seluruh Indonesia ketika digabung secara persentase menurun laba perbankan. Di tahun ini alhamdulillah sudah meningkat. Jadi ini kondisi perbankan, tantangannya perbankan saat sekarang ini. Tapi relatif sudah lebih bagus karena di tahun ini udah rata-rata sudah meningkat. Di tahun 2001 sudah meningkat. Di tahun 2020 memang kemarin sempat terjadi penurunan. Lanjut. Nah, ini fokusnya perbankan saat sekarang ini untuk apa, di manajemen resiko. Ini pembiayaan kita berharap tetap tumbuh, kemudian kita mengurangi efisiensi biaya, kemudian kita mencoba akselerasi digital, dan kemudian penyesuaian terhadap regulasi di kita saat sekarang ini. Ini langsung yang ke teknis, Pak. Nah, teman-teman, kalau kita mengenal di perbankan konvensional mirip-mirip ya tentang resiko yang dihadapi perbankan secara umum. Ada resiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan hukum, sampai dengan resiko investasi. Bagi teman-teman yang tidak ada di perbankan konvensional, ada yang tahu nggak? Oh, silakan, ada yang tahu. Silakan, OVO atau GoPay? Ayo, ada OVO GoPay nanti nih. Kenalan dulu Mbak. Nah, kenalan namanya, kelasnya, nomor handphonenya sekalian. Terima kasih. Asita. Iya. Terima kasih. Jadi memang teman-teman sudah tahu ya, yang resiko yang memang tidak ada di bank konven adalah resiko imbal hasil dan investasi. Nanti di akhir sesi coba kita jelasin kenapa risiko imbal hasil itu jadi ada di perbankan syariah gitu ya. Yang kaitannya sama teman-teman itu akuntansi ya, atau perbankan. Nanti kan banyak belajar tentang akuntansi ya, tentang neraca gitu ya. Nanti coba kita gali sedikit bagaimana di perbankan syariah itu memang resiko imbal hasil itu akan muncul dan sebabnya seperti apa. Ini pengertian
Ini perkenalan tentang BSI ya. Lanjut aja dulu nggak apa-apa, Pak? Lanjut aja dulu. Lanjut aja biar lebih ke teknis. Lanjut. Yang teknis proses financing. Teknis financing. Oke, ini dulu boleh deh. Teman-teman di perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia, kita memang sudah menerapkan 3 pilar ya. Ada pilar bisnis, pilar resiko, sama pilar financing operation. Jadi 3 pilar ini berbeda. Artinya kami kalau saya di cabang itu fungsi bisnis. Jadi kita fungsinya mencari nasabah yang memang sesuai kriteria. Kemudian ketika proses nanti akan ada verifikasi atau ada analisa ulang dari tim risk. Dan itu berbeda antara fungsi bisnis sama fungsi risk, dan harus sepakat. Jadi ketika kami menyepakati sesuatu instansi, bisa kami kasih investasi dengan jumlah nilai 1 miliar, misalkan dari tim resiko tidak bisa atau tidak secara resiko itu muncul, kalau diberikan 1 miliar itu resikonya tinggi dan secara analisa gak masuk, itu keputusannya gak bisa karena harus 4S ya. 4S itu artinya harus 2 sisi, antara resiko dan sisi bisnis harus sepakat gitu. Dan di fungsi strukturnya berbeda, independen. Jadi bisnis tidak bisa mempengaruhi teman-teman risk, dan risk juga tidak bisa mempengaruhi teman-teman di bisnis, sehingga kriteria dari proses bisnis itu akan menjadi lebih independen dan sesuai dengan resiko yang bisa dimitigasi ya. Prosesnya teman-teman kelihatan nggak di depan? Enggak ya? Kelihatan. Saya juga nggak kelihatan atau mata saya yang benar. Enggak ya, ternyata benar ya, sama ya. Jadi kalau yang di sisi biru itu adalah pre-screening. Kalau di screening itu yang paling gampang di kita punya namanya SLIK ya, atau dulu mengenalnya body checking, adalah itu informasi terkait nasabah yang dari seluruh perbankan. Jadi kita memang wajib melaporkan seluruh aktivitas atau nasabah yang punya pembiayaan kepada OJK ya. Jadi ketika nasabah punya pembiayaan, pasti ketika salah satu bank meminta informasi tersebut itu muncul. Nah di sana itu lancar atau enggak di perbankan, gitu ya. Jadi pre-screeningnya yang paling utama adalah itu yang paling kiri. Kemudian kedua adalah analisis resiko atau scoring atau risk assessment. Jadi di perbankan biasanya punya 3 portofolio guidance ya, atau bagaimana untuk mengelola portofolio sebuah perbankan atau sebuah instansi. Biasanya ada 3. Yang pertama itu mengenai portofolio sektor ya. Jadi sektor itu, sektor perbankan atau sektor industri itu tingkatannya seperti apa? Mulai dari menarik, kemudian netral, kemudian kurang menarik, sampai dengan satu lagi apa? Selektif ya, satu lagi selektif.
Jadi itu portofolio sektor ya. Jadi perbankan sudah menentukan biasanya portofolio sektor yang bisa kita biayai. Jadi kalau saat sekarang ini portofolio sektor yang nggak bisa dibiayai mana? Sebagai contoh, transportasi jasa udara atau transportasi udara, gitu ya. Jadi misalkan kita membiayai pegawai dari maskapai tertentu itu sekarang selektif, gitu ya, karena emang kondisi pandemi lagi nggak baik. Sebagai contoh mana lagi? Angkutan darat sebagai contoh seperti itu. Jadi bus gitu ya, dan sebagai travel gitu ya, kemungkinan besar perbankan nggak masuk. Nah, ini yang disebut sebagai portofolio sektor. Yang kedua, kita menyebut yang di sini nih, yang di analisa resiko scoring atau rating ya. Itu kita biasanya menyebut sebagai IAC ya, Industry Acceptance Criteria, atau RAC ya, Risk Acceptance Criteria. IAC ini itu terkait dengan kebijakan atau kondisi umum yang bisa diterima oleh perbankan untuk bisa dilanjutkan si nasabahnya. Sebagai contoh, usahanya sudah berjalan 2 tahun, misalkan gitu. Si nasabah ini dalam posisi untung, misalkan 2 tahun berturut-turut untung, nggak rugi, gitu ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah portofolio limit. Jadi antar sektor itu dibatasin kalau di perbankan. Jadi misalkan kita nggak bisa yang namanya membiayai hanya sektor pendidikan saja atau kesehatan saja. Portofolionya BSI misalkan 80% dikuasai oleh sektor kesehatan. Nah itu nggak bisa kalau di perbankan. Jadi memang kita ada maksimalnya. Jadi misalkan sektor industri pendidikan itu maksimal 20%, kemudian sektor industri perikanan misalkan 10%, pertanian 10%, misalkan seperti itu. Untuk kesehatan misalkan 20%. Jadi ada 3 biasanya portofolio guidance. Tadi pertama portofolio sektor, apakah sektor itu menarik sampai dengan selektif. Kemudian portofolio risk acceptance-nya, kemudian sama portofolio limitnya. Biasanya di perbankan kayak gitu. Nah, ketika kita di pas proses pembiayaan ini yang sudah matang itu di pre-screening, otomatis kita melihat portofolio sektornya. Jadi tidak mungkin yang namanya perbankan atau dalam hal ini BSI itu marketingnya itu datang ke industri pesawat terbang, misalkan nawarin pilot atau nawarin pemilik bus atau travel, itu marketingnya BSI datang ke sana gitu ya. Karena secara guidance sektornya saat sekarang tidak menarik gitu. Jadi bagaimana di salah satu press screening itu seperti itu. Bagaimana yang namanya perbankan sudah mengarahkan sektor-sektor mana yang kira-kira memang sudah diteliti menarik. Kemudian teman-teman di marketing atau di bisnis itu rasanya tidak memproses gitu ya. Ketika RAC-nya memang sudah diketahui tidak memenuhi, sebagai contoh tadi kondisinya dalam ini sektornya menarik, pendidikan atau kesehatan, tapi rumah sakitnya atau sekolahnya dalam keadaan rugi gitu ya, misalkan nggak ada mahasiswanya atau sebagainya. Nah itu juga tidak diproses lebih lanjut. Kemudian kalau sudah tadi screeningnya udah oke, kemudian di IAC-nya udah oke, ya nanti otomatis tinggal masuk ke komite, kira-kira di studinya berapa gitu ya. Kemudian bisa diputus kira-kira pembiayanya berapa. Oke, lanjut. Jadi ini kalau yang tadi saya sebutkan tuh kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama ada surat permohonan, kemudian IDEP ya, kemudian mutasi rekening, kemudian laporan keuangan yang diminta 3 tahun terakhir, kemudian IAC, kemudian
FRR atau Financing Risk Rating ini juga salah satu portofolio ganda, tapi ini bagian dari IAC. Kemudian yang terakhir itu yang Apple Smart itu hanya sebagai tools saja untuk menghitung apakah keuangannya secara keuangan masuk atau tidak, gitu ya. Pertanyaannya tadi udah yang dalam proses ini ada proses pre-screening. Nah, kalau menurut teman-teman yang di data ini sebenarnya proses pre-screening itu yang bagian mana ya? Dalam step ini, proses pre-screening untuk pembiayaan, analisa pembiayaan di apa? Kira-kira? Ayo tadi yang nyimak dengan serius. Ada. Silakan. Baik. Ini nanti dibagi. Oke, BI checking atau sebenarnya. Jadi kalau yang di pre-screening di dalam step ini adalah BI checking atau slik ya. Jadi makanya kenapa apa ya, kalau sudah punya pembiayaan dan dijaga, karena setiap bank mesti tahu gitu ya. Di pre-screening aja udah nggak bisa masuk ya. Kira seperti itu. Oke, lanjut udah. Punya spreadsheet nggak? Ini contoh BI checking ya, tapi ini kita kita samarkan ya. Ada kalau yang di sebelah kanan itu biasanya ada keterangannya tuh, kolektabilitasnya 1 atau 2 gitu ya. Kalau 1 itu lancar, kalau 2 itu berarti telat membayar 1 sampai 3 bulan. Kalau 3 berarti telat membayar 3 bulan ke atas gitu ya. Sampai dengan 5 telat membayar 6 bulan berturut-turut gitu ya. Kalau udah 5, 3, 2 biasanya udah nggak diterima sama perbankan. Jadi setelah 1 bulan aja membayar udah nggak mau perbankan membiayai sebuah instansi maupun konsumen. Ya, lanjut. Nggak jelas Pak. Punya spreadsheet kan? Punya spreadsheet boleh. Ini adalah salah satu tools di perbankan syariah atau BSI. Salah satunya bagaimana untuk menganalisa atau ketika tadi udah lulus training itu dianalisa pakainya spreadsheet. Jadi kalau teman-teman yang akuntansinya kuat, biasanya akan mudah untuk apa ya nantinya berkecimpung di dunia perbankan ya. Karena memang yang pertama kalau intinya di spreadsheet ini sama kayak di laporan keuangan. Jadi teman-teman harus menyesuaikan mulai dari balance sheet ya atau BS sama income statement atau di laba rugi ya. Jadi secara prinsip ini adalah tools yang dibikin kantor pusat. Jadi ketika di input akan keluar kira-kira rekomendasinya berapa. Tapi intinya teman-teman memang harus paham terkait dengan balance sheet dari neraca, otomatis aktiva sama pasiva, kemudian di income statement itu antara laba rugi termasuk menghitung bagaimana amortisasi maupun depresiasi dari aset-aset nasabah yang punya gitu ya. Jadi di perbankan sebenarnya lebih enak kalau teman-teman yang udah belajar akuntansi akan lebih mudah memahaminya karena bahasanya memang bahasa akuntansi kalau di sisi bisnis atau di sisi resiko ketika investasi yang akan kita gulirkan itu berapa jumlahnya dan berapa lamanya gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir akan analisa seperti apa, yang penting teman-teman harus paham antara posisi balance sheet sama posisi income statement atau laba rugi gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah paham itu sih saya rasa untuk di perbankan gak jadi masalah ya, apalagi kalau di sektor yang
resiko yang kita bahas sekarang ini, karena sisi resiko nanti akan membahasnya lebih ke keuangan. Ada itu nggak? Tadi kembali lagi. Ini adalah salah satu juga untuk di BSI atau perbankan menganalisa atau memberikan keputusan nasabah itu layak atau tidak gitu ya. Itu tinggal masukin datanya aja sih gitu ya. Prinsipnya kalau sekali lagi kalau teman-teman paham di keuangan di akuntansi, saya rasa tidak akan terlalu susah karena memang hanya memasukkan kira-kira berapa portofolio di neraca sama di income statement-nya aja. Iya. Pauli mau jelasin? Oke ya, kalau nota analisa saya rasa standar aja kayak teman-teman bikin skripsi ya. Kayak bikin skripsi harus ada analisanya pakai apa gitu ya. Kalau di perbankan juga udah distandari tadi analisanya cuma pakai spreadsheet aja. Jadi ketika di spreadsheet itu udah ketahuan. Ada simulasi nggak? Punya simulasi angsuran nggak Pak? Punya simulasi angsuran nggak? Saya coba jelasin terkait kenapa di perbankan syariah itu ada tadi ya masalah resiko imbal hasil ya, resiko imbal hasil. Ini sebagai contoh adalah ini akadnya apa Mbak di situ? Murabahah atau apa? Murabahah ya. Ini akadnya di perbankan syariah, akadnya murabahah. Sebagai contoh itu berapa? 2 miliar ya? 2 miliar bank syariah ambil untung itu berapa Mbak untungnya di situ? Marginnya berapa? Total margin di bawah ada nggak? Atau dijumlahin? Oke, teman-teman sambil menunggu layar dari operator, nanti teman-teman semua, Mas Mbak yang cantik dan ganteng, bisa untuk mencatat materinya terlebih dahulu atau menyangit hal-hal penting yang nantinya di akhir akan ada sesi tanya jawab, dan di mana sesi tanya jawab ini tentunya masih ada Oppo dan GoPay yang menanti. Jadi teman-teman persiapkan pertanyaan sebaik-baik mungkin karena nanti akan dipilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan Oppo dan GoPay. Lumayan buat jajan anak kos kan agak sulit gitu, apalagi ini akhir bulan ya. Ya, silahkan nanti dibuat pertanyaan yang semenarik mungkin. Oke ya, dilanjut ya. Ini terkait kenapa kita perlu manajemen resiko, dan salah satunya yang muncul adalah resiko imbal hasil. Sebagai contoh, perbankan syariah itu mau menginvestasikan sebuah gedung ya 2 miliar. Ini kita mau membelikan gedung dulu atau membelikan alat dulu kepada instansi tertentu ya 2 miliar. Kebiasaannya kalau 5 tahun itu kira-kira kita ambil untungnya sekitar 300 juta gitu ya. Jadi kalau bank syariah mau memberikan investasi itu ngomong, Pak ini kami berikan dulu 2 miliar, tapi nanti saya jual lagi ke Bapak, itu kami ambil untung 300 juta selama 5
gitu ya, jelas. Jadi kami jualnya itu 2 miliar 300 juta. Kita jual kembali kepada nasabah 2 miliar 300 juta selama 5 tahun. Kemudian di dalam perjanjiannya selama 5 tahun itu otomatis harus berapa per bulannya, gitu kan ya? Per bulannya adalah 64 juta karena dibagi rata ya, dari 2,3 per bulannya 64 juta. Nasabah itu tahunnya pertama angsuran, yang kedua perjanjian secara fikih, secara muamalah adalah bank harus mencantumkan marginnya. Tapi dalam tataran fikih, dalam tataran keuangan syariah itu tidak diatur berapa yang dalam bulan itu dicatat sebagai margin keuntungan sama dicatat sebagai pokok atau pengembalian modalnya. Nah, di perbankan syariah mau tidak mau yang namanya akuntansi itu harus mengakui berapa sih marginnya. Jadi kalau nasabah ngaturnya 64 juta itu bisa nggak semuanya diakui sebagai margin? Nggak bisa ya, karena kenapa nggak bisa? Karena 64 itu pada prinsipnya dananya bukan dananya perbankan syariah, tapi dananya nasabah. Jadi harus sebagian dikembalikan. Nah, makanya dalam ilmu akuntansinya biasanya dibagi dua porsi ya. Yang pertama porsi keuntungan atau margin, yang kedua adalah porsi pengembalian pokok atau dalam hal ini dananya DPK-nya kepada nasabah dikembalikan lagi. Nah, dalam porsi margin ini perbankan syariah itu 1 tahun atau dalam bulan tersebut itu diakumulasi, makanya terlihat berapa sih total margin yang perbankan syariah dapat di bulan itu. Kita kemudian melaporkannya kepada OJK sebagai regulator, kita menyebutnya sebagai gross revenue atau sebagai keuntungan perbankan syariah, gitu ya. Jadi otomatis ketika perbankan syariah seluruh nasabahnya tidak bayar di bulan itu, otomatis yang namanya perbankan syariah tidak mendapatkan keuntungan atau margin, sehingga nasabah yang pemilik dana tidak akan mendapatkan margin, gitu ya. Beda dengan di perbankan konvensional. Kalau perbankan konvensional saya nabung atau deposito 100 juta, saya dapat persentase 5%. Mau nasabahnya ngangsur, mau nasabahnya nggak bayar, itu saya dapat 5%. Tapi di perbankan syariah tidak, gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa di perbankan syariah ada resiko imbal hasil, karena kelancaran angsuran atau pengembalian dari nasabah itu langsung berpengaruh, gitu ya. Makanya di perbankan syariah itu selalu berbeda. Kayak bulan ini di BSI itu gross revenue-nya 9,03, bulan kemarin 9,3, gitu ya. Jadi ada penurunan dan kenaikan, gitu ya. Dan itu di teman-teman itu bergunanya akuntansi di perbankan itu yang nantinya justru yang olah ini. Kalau di bisnis di kita ya paling nggak harus tahu kenapa keuntungan saya, keuntungan cabang itu bulan ini naik, bulan besok turun, gitu ya. Nah itu yang kalau teman-teman udah belajar akuntansi akan nantinya akan lebih paham dan akan lebih bisa mudah mengerti dalam mengelola portofolio dana maupun pembiayaan, gitu ya. Ini salah satu contoh kenapa di perbankan syariah itu ada resiko imbal hasil, karena memang perbankan syariah membagi hasilkan itu atas keuntungan bulan berjalan atau bulan sebelumnya, gitu ya. Jadi ketika bulan sebelumnya keuntungannya sedikit, ya otomatis yang dibagi hasilkan sedikit, gitu ya. Kenapa otomatis menyebabkan di perbankan syariah harus ada manajemen resiko? Kenapa? Kalau
tidak ada manajemen resiko, bisa jadi perbankan syariah tidak bisa memberikan imbal hasil yang maksimal, yang optimal, gitu ya. Makanya sektornya harus ditentuin, gitu ya, yang menarik atau minimal yang netral. Kemudian harus ada risk acceptance kriterianya tadi atau industri acceptance kriterianya. Kemudian harus ada portfolio limitnya maksimal berapa, gitu ya, biar sustainability-nya atau berangsur-angsur itu atau dalam jangka waktu lama itu memang betul-betul sehat, gitu ya. Saya rasa itu teman-teman untuk pertemuan kali ini ya. Masih ada nggak? Oke. Saya cukupkan ya, nanti kalau ada pertanyaan yang kaitannya dengan manajemen risiko maupun bisnis di perbankan syariah. Ini hanya overview saja, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman bahwa di perbankan syariah juga menerapkan yang namanya manajemen risiko, kemudian pentingnya akuntansi atau manajemen akuntansi juga buat manajemen risiko juga, gitu ya. Artinya memang pencatatan-pencatatan itu akan menjadi penting karena data itu menjadi penting untuk menilai, gitu ya, industri ini menarik atau tidak, gitu ya, perbankan syariah sekarang masih efisien atau tidak, gitu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Nah, materinya kan sudah selesai. Kenyang enggak? Enggak. Kan udah dikasih ilmu, kan tadi belum makan siang, tapi sekarang makan siangnya sama ilmu. Kenyang apa enggak? Oke, berikutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab, di mana untuk sesi tanya jawab terdiri dari 2 termin. Dan untuk di termin pertama akan saya buka untuk 3 orang penanya tercepat. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Udah ada. Wah, keren ya. Kedua, 1 lagi. Yang Ibu Ida mau bertanya. Wah, penanyanya cepet banget ini. Apa jangan-jangan karena ada OVO dan GoPay ya Kak ya, yang menanti. Ulang ya, masnya pertama. Oke, turun dulu. Turun dulu, kita ke penanya kedua. 1, 2. Baru dua. 1, 2, 3. Mbak yang belakang semangat banget. Udah gini-gini dari tadi. Oke, yang ketiga sekarang nih, penanya ketiga. 1, 2, 3. Masnya, mas lagi ini dapat. Kurang cepet. Yang belakang soalnya udah segini. Oke, silakan Pak Haris untuk bergabung kembali bersama kita semua. Oke, baik semuanya teman-teman, kita akan mulai sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan saya persilakan untuk Mas Ari yang bertanya pertama. Tesnya banyak banget ini masnya ya. Namanya, kelasnya, prodinya, nomor handphonenya sekalian. Siapa tahu banyak PS di sini, Mas.